Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh mahasiswa dan pemirsa yang mendengarkan dan sedang belajar tentang kimia unsur transisi dan koordinasi melanjutkan pertemuan sebelumnya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, karena sekarang sedang belajar secara daring. Kita akan melanjutkan kuliah kita tentang kimia unsur transisi pada konsep pengenalan, mengenal lebih dekat apa itu kimia unsur transisi dan bagaimana karakterisasinya, supaya kita nanti bisa memprediksi bagaimana pola-pola reaksi yang mungkin dikembangkan dari unsur transisi tersebut. Jangan lupa, hidup harus dinikmati. Belajar kimia unsur transisi ini cukup berat, oleh karena itu ambil secangkir kopi, kemudian atau secangkir teh atau cappuccino ataupun yang lain, minuman yang dapat menyegarkan sambil mendengarkan kuliah satu arah ini, supaya sambil kalau istilah anak muda nyeruput kopi gitu ya, untuk menyegarkan pemikiran kita dalam mempelajari sesuatu. Oke, mungkin sambil ada gorengan pun tidak apa-apa di samping kanan kiri kita untuk belajar mata kuliah ini. Baiklah, kita akan melihat sifat ataupun karakteristik dari unsur-unsur logam transisi. Kita mulai dari jari-jari atom dan jari-jari ionik. Tentu Anda sudah dan kita sudah belajar berkali-kali bahkan dari SMA tentang apa itu jari-jari atom dan apa itu jari-jari ionik. Saya pikir saya tidak perlu menjelaskan kembali karena mata kuliah ini sudah mata kuliah tingkat tinggi. Kalau dalam ilmu kungfu mungkin sudah mulai belajar terbang gitu ya. Jadi yang kuda-kuda dasar tentang definisi dasar, kemudian hal yang mendasar tentu itu sudah harus dilewati dan tidak boleh hilang. Jadi dilewati itu dilewati untuk diingat, bukan untuk hilang kemudian kita kebingungan ketika kita masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi saya tidak akan membahas lagi apa itu jari-jari atom, tapi kita akan langsung implementasikan definisi jari-jari atom dan jari-jari ionik secara umum pada unsur-unsur logam transisi. Ada dua hal penting yang dapat ditelusuri pada unsur-unsur blok D, karena kajian kita tentang unsur blok D. Jadi ada dua hal penting yang harus Anda ingat. Yang pertama adalah bandingkan ini dengan unsur-unsur di luar sistem, yaitu blok S. Kenapa kita selalu bandingkan dengan blok S ketika membahas tentang blok D? Karena memang kajian kita kan bertahap ya, dari mulai golongan utama, kemudian belajar karakteristik, kemudian sifat fisik, sifat kimia, dan yang lain sebagainya. Lalu kita sekarang belajar blok D. Maka kita bandingkan sekarang apa yang kita pelajari sekarang dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang blok S. Jadi bagaimana kalau kita bandingkan dengan unsur di luar sistem blok D? Yang pertama adalah bahwa unsur-unsur blok D pada umumnya memiliki ukuran jari-jari atom yang lebih kecil dibandingkan unsur-unsur pada blok S. Mengapa ini? Mengapa ini terjadi? Nah, nanti akan kita lihat. Tapi sekarang ada dua hal penting. Anda harus ingat dulu. Dua hal penting. Yang pertama adalah unsur blok D, jari-jari atomiknya lebih kecil dibandingkan unsur-unsur pada blok S. Clear? Jelas? Ingat, seperti nanti Anda mengingat 5 kali 5 sama dengan 25. Selalu saya standarnya seperti itu karena Anda bukan jurusan matematika, tapi Anda sangat hafal. Kita sangat hafal dengan 5 kali 5 sama dengan 25, 10 kali 10 sama dengan 100 gitu ya. 100 kali 100 sama dengan 10.000, bahkan begitu terus 1.000 kali 1.000 sama dengan 1.000.000 gitu. Nah, itu kan sangat cepat sekali, sehingga itu yang jadikan standar. Bagaimana juga kita sebagai orang kimia harus dengan cepat juga bisa menjawab hal-hal teknis yang sudah umum seperti ini. Oke, itu yang pertama. Lalu apa yang kedua?
yang kedua adalah bahwa jari-jari atom pada unsur-unsur blok D. Artinya ini perbandingan tadi dengan S, tapi kemudian kita bahas yang di dalamnya. Kalau tadi bandingkan dengan tetangga, lalu bagaimana kita dalam keluarga? Gitu. Nah, bisa saja kalau kita bandingkan dengan tetangga, keluarga kita, bahwa di sana jumlah anak perempuannya sekian, gitu. Di sini ada laki-lakinya, nah, ada perempuan, ada laki-laki, kemudian dibandingkan di dalamnya seperti apa karakteristik keluarganya. Oke, yang pertama tadi berbandingkan dengan tetangga, sekarang dibandingkan antar anggota keluarga. Jari-jari atom pada unsur-unsur blok D tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar unsur di dalam deret yang sama. Jadi maksudnya dalam deret yang sama kita bandingkan adalah, kan kita selama ini sampai pertemuan hari ini kita belajar pada deret periode 4 ya, yaitu 4s2 3d gitu ya, konfigurasi elektron terakhirnya. Nah, dengan konfigurasi elektron yang sama itu yang disebut dengan satu deret di dalam deret yang sama. Artinya dari skandium sampai zinc itu perbedaan jari-jari atomiknya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Bukan berarti sama ya, berbeda tapi tidak berbeda jauh gitu. Artinya kenapa ini dikatakan menjadi penting? Artinya ada beberapa karakteristik yang nanti akan dimiliki oleh unsur-unsur transisi ini sama atau mendekati sama antara satu atom dengan yang lain. Tentu tidak bisa dikatakan sama betul. Kenapa? Karena setiap unsur sudah seringkali saya sampaikan itu memiliki karakteristik yang berbeda. Itu salah satu juga bukti bahwa Tuhan menciptakan semua makhluknya itu dengan karakteristik yang spesifik, sehingga kita dengan mudah bisa mempelajarinya, lalu kemudian memprediksi apa yang akan terjadi, kemudian bagaimana kalau kita modifikasi sesuatu di dalam sistemnya, apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, di slide ini clear ada dua hal penting yang dapat ditelusuri pada unsur blok D. Yang pertama, bandingkan dengan tetangga, bahwa blok D jari-jari atomnya lebih kecil dibandingkan unsur pada blok S. Nah, di dalam jari-jari di dalam deret blok D itu sendiri, ya, di dalam unsur-unsur blok D itu sendiri tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar atom bertetangganya gitu ya. Kan ada misalnya skandium bertetangga dengan titanium, kemudian dengan vanadium gitu ya. Itu nanti jari-jarinya tidak akan terlalu jauh berbeda. Oke, clear, dan itu harus diingat. Baiklah, kita lanjutkan. Berdasarkan penjelasan dari slide sebelumnya, maka kita bisa lihat di dalam slide ini perbandingan jari-jari atom dari unsur-unsur blok S dan blok D. Nah, kita lihat sekarang misalnya di blok S ini ada litium sampai ke neon. Perbedaan jari-jarinya cukup signifikan antar unsur di dalam satu periode. Begitu juga dari natrium sampai ke argon. Ini bisa kita lihat dengan jelas sekali bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara blok S dan blok D. Di dalam blok S sendiri, perbedaan antar unsur yang kiri dan kanan itu sangat signifikan jari-jari atomnya. Nah, berbeda dengan kita lihat di nomor atom 21 sampai ke 30 ini dalam tanda lingkaran. Ini khususnya adalah untuk unsur-unsur logam transisi periode 4. Nah, kita lihat di sini bahwa jari-jari atom, kalau kita lihat ini kan landai seperti ini, artinya bahwa jari-jari atom dari skandium ke zinc dari nomor atom 21 sampai ke nomor atom 30 ini tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini perlu diingat. Kenapa harus sangat diingat oleh mahasiswa dan para pembelajar kimia tentang konsep jari-jari atom dari unsur-unsur logam transisi ini. Ini akan
terkait dengan nanti pembahasan sifat fisik, kemudian sifat kimia dari unsur-unsur di logam transisi, dan juga menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan ketika nanti terjadi pembentukan alloy dari masing-masing unsur logam transisi ini. Ya, jadi clear dan jelas bahwa perbedaan jari-jari atom dari unsur-unsur blok S dan blok D ini bisa dilihat bahwa pada blok S, sekali lagi pada blok S, perbedaan jari-jari atom antar unsur dalam satu periode itu sangat signifikan. Hal ini dapat terlihat dari litium sampai Ne ini dari satu periode, atau natrium sampai argon ini juga satu periode, terlihat perbedaan jari-jari yang signifikan. Berbeda dengan logam transisi, di 10 unsurnya, dari skandium sampai zinc itu tidak terlihat perbedaan yang signifikan pada jari-jari atomnya. Baik, berdasarkan gambar yang ada di dalam lingkaran tadi, maka di zoom gitu, muncullah grafik ini. Maka silakan diperhatikan polanya secara seksama. Kita lihat untuk 3 periode ya, 3 periode dari logam transisi yang umum, yang secara general kita lihat bahwa seperti yang sudah dan selalu kita hafalkan, mungkin sudah di luar kepala, bahwa jari-jari atom dari kiri ke kanan dalam tabel periodik itu semakin kecil. Nah, kita lihat juga di sini untuk unsur-unsur logam transisi, misalnya dari yang periode 4, dari skandium, kemudian titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobal, nikel, dan koper. Terlihat juga jari-jari atomnya dalam ukuran nanometer. Kita lihat bahwa skandium lebih tinggi dibandingkan titanium dan terus sampai turun. Nanti kita akan lihat pola-polanya secara detail ketika membahas pada slide selanjutnya. Oke, begitu juga yang di periode 5 ada yttrium, kemudian zirconium, niobium, kemudian sampai ke silver atau argentum. Nah, begitu juga di periode di bawahnya dari lanthanum sampai ke aurum atau emas. Dan kita melihat bahwa antara koper, kemudian silver dan gold ini ada dalam satu golongan ya, pada sisi sebelah kanan. Ini juga menunjukkan ada sifat spesifik di antara mereka bertiga. Ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Maka ketika ada orang melakukan penelitian tentang gold, biasanya diikuti dengan penelitian tentang silver, kemudian juga penelitian tentang koper. Nah, itu biasanya umumnya begitu. Misalnya ada pengembangan katalis menggunakan gold, biasanya akan menyusul, atau sebaliknya ada pengembangan katalis menggunakan silver. Biasanya secara logika ilmiah orang akan mencoba gimana kalau yang gold, gimana yang koper gitu. Atau sebaliknya, ketika koper ditemukan aktif, lalu kemudian orang ingin mencoba bagaimana yang silver, bagaimana yang gold, apakah aktif, lalu aktifnya lebih baik yang mana misalnya. Nah, kemudian kalau seandainya kemudian koper yang lebih aktif, apakah mungkin lebih bagus menggunakan koper karena mungkin lebih murah dibandingkan gold. Nah, seperti itu ada konsep-konsep yang dikembangkan dari pengenalan logam transisi secara umum dulu. Nah, dari secara umum inilah kita nanti selalu saya katakan bahwa bagaimana kita akan mereaksikan satu unsur dan membentuk senyawa. Tentu kita harus kenal karakteristik sifat fisik, sifat kimia masing-masing unsur, lalu kemudian baru kita bisa mereaksikan, lalu kemudian kita juga melihat bagaimana perubahan sifat atau karakteristik dari unsur terhadap senyawa yang dibentuknya. Oke, kembali ke jari-jari atom. Pemahaman tentang ini perlu diulang-ulang karena memang ini nanti akan menentukan banyak hal di dalam reaksi-reaksi kimia unsur transisi. Oleh karena itu ya tidak boleh bosan. Pokoknya sudah ingat tentang jari-jari atom, ya betul. Tapi bagaimana polanya, lalu bagaimana dan kenapa dia
berperilaku seperti itu yang kita kaji secara detail. Baik, pola itu kita tarik sekarang untuk mengkaji apa hal umum yang bisa dilihat dari penurunan jari-jari atom dari masing-masing unsur yang berada dalam satu deret dari skandium sampai ke zinc. Kemudian mengapa mereka berperilaku seperti itu. Nah, ini ada dua hal yang dapat digunakan untuk merasionalisasi jari-jari ion di dalam satu deret. Nah, ini contohnya adalah jari-jari atom. Kita lihat nanti bahwa dari kiri ke kanan ini ada muatan inti yang meningkat. Nah, kemudian yang kedua adalah efek penghadangan atau shielding effect karena terjadinya tolakan antar elektron meningkat. Mengapa terjadi tolakan elektron meningkat? Karena dari kiri ke kanan pada kulit yang sama kemudian terjadi penambahan jumlah elektron. Elektron sama-sama bermuatan negatif. Nah, semakin banyak elektron yang berkumpul di sana, yang bergerak secara dinamis, maka kemungkinan terjadinya tolakan antara elektron juga semakin besar. Nah, oleh karena itu dua hal inilah yang mendasari atau menjadi rasionalisasi dari kenapa jari-jari ion yang ini turun, kemudian ini agak landai, kemudian nanti yang sebelah kanan itu agak naik sedikit ya. Nah, kita lihat sekarang konsepnya adalah secara umum seperti ini, bahwa kalau dari yang skandium, titanium, vanadium, faktor pertama itu lebih menang dibandingkan faktor kedua. Nah, ini cara membaca dasarnya dulu ya. Jadi muatan inti meningkat yang di sini, muatan inti meningkat dan peningkatannya itu lebih besar dibandingkan efek penghadangan dari tolakan antar elektron. Lalu bagaimana dari sini ke nikel nih ya, ke nikel kita lihat dari sini ke nikel, dari mulai vanadium ke nikel kita lihat bahwa ini agak datar. Sekilas kita agak datar ya, memang terjadi penurunan tapi tidak signifikan ya. Nah, apa yang menjadi faktor utamanya bahwa dianggap bahwa muatan inti meningkat tapi juga seiring dengan peningkatan tolakan antar elektron. Maka kemudian karena ini hampir balance, hampir seimbang, sehingga jari-jari atomnya ini tidak mengecil secara signifikan dari kiri ke kanan. Begitu juga selanjutnya, bahwa yang selanjutnya adalah kita lihat jari-jari dari nikel ke Zn ke zinc atau seng kalau bahasa Indonesianya, terjadi peningkatan sedikit. Ya, tapi tidak lebih tinggi dibandingkan skandium. Kita lihat di sini. Intinya adalah bahwa dari nikel ke Zn ini terjadi peningkatan. Nah, ini berbanding terbalik dengan yang di sebelah kiri. Bahwa kalau sebelah kiri tadi faktor muatan ini meningkat dari skandium ke titanium, ini kan meningkat muatan intinya. Kemudian dari titanium ke vanadium juga meningkat. Dan peningkatan ini efeknya itu lebih besar dibandingkan efek penambahan tolakan antar elektron karena nambahnya satu-satu. Nah, tapi kalau yang di sini dianggap balance. Nah, kalau di sini efek penghadangan elektron karena sudah semakin banyak di nikel, Cu, Zn, apalagi Zn gitu ya, maka kemudian efek tolakan antar elektron tersebut menang dibandingkan peningkatan muatan intinya. Oleh karena itu kemudian jari-jari atom itu membesar. Kenapa? Karena tolakan elektron antar elektronnya itu semakin besar, sehingga mereka semakin saling menjauh. Nah, oleh karena itu berefek kepada jari-jari atom unsur tersebut. Muatan intinya tidak bisa mengimbangi, berbeda dengan yang di jalur tengah. Oke ya, di sini tiga konsep ini mohon diingat. Yang pertama, muatan inti lebih menang dibandingkan efek shielding effect dari tolakan antar elektron. Kemudian yang di tengah-tengah ini
dianggap balance, jadi bukan sama dengan tapi ekuivalen atau seimbang. Kemudian di sini muatan efek penghadangan atau shielding efeknya lebih menang dibandingkan dari muatan intinya. Walaupun keduanya sama-sama meningkat semua, dari kiri ke kanan ini meningkat, tapi mana yang lebih menang efeknya terhadap jari-jari atom adalah seperti ini. Oke ya, oke. Kita lanjutkan pembahasan lebih detail dari tadi bahwa yang sebelah kiri itu 1 lebih besar dibandingkan 2, kemudian yang di tengah itu faktor 2 lebih sebanding dengan faktor 1. Sementara yang di sebelah kanan faktor nomor 2 itu lebih besar atau lebih kuat dibandingkan faktor nomor 1. Baik, kita lihat di bagian awal. Jadi fokus di bagian awal sambil tadi mengingat slide sebelumnya bahwa dari skandium ke titanium lalu ke vanadium, nomor atom meningkat atau bertambah ya, 21, 22, 23. Apa artinya? Artinya bahwa dengan penambahan nomor atom, artinya muatan efektif inti juga bertambah atau meningkat. Nah, kalau kemudian muatan efektif inti ini juga meningkat, maka kemudian muatan efektif inti itu kan secara umum bisa digambarkan dia bermuatan positif, sementara elektron itu bermuatan negatif. Nah, kalau dia nomor atom meningkat, lalu muatan efektif inti meningkat, maka awan elektron yang ada di kulit atom itu dapat ditarik lebih dekat ke inti atom. Oleh karena itu mengakibatkan ukuran atom menurun secara signifikan. Nah, oleh karena itulah tadi bahwa faktor pertama ini lebih berperan dibandingkan dengan tolakan antar elektron atau shielding effect. Nah, karena dia menang, maka artinya muatan efektif inti itu punya kekuatan lebih. Faktor yang pertama yaitu muatan efektif inti memiliki kekuatan lebih untuk menarik awan elektron mendekati inti. Ya, inti atom itu pada umumnya digambarkan bermuatan positif. Nah, kalau dia ditarik lebih dekat ke inti, intinya terjadi penurunan ukuran atom. Mudah ya untuk membayangkan bagaimana dari skandium, titanium, vanadium terjadi penurunan jari-jari atom. Jadi skandium 21, vanadium titanium 22, dan kemudian vanadium nomor 23. Naik nomor atomnya 1 gitu ya. Dengan naik nomor atom maka otomatis muatan efektif inti, dan ini sudah dipelajari di kimia anorganik sebelumnya, bukan di mata kuliah ini, bahwa dengan kenaikan nomor atom pada umumnya adalah meningkatkan muatan efektif inti. Nah, kalau muatan efektif inti naik atau meningkat, maka kemampuan dia untuk menarik awan elektron dari kulit atom itu semakin kuat. Nah, kalau dia menarik kekuatan menarik ini semakin kuat, maka ukuran atom akan menurun. Nah, mudah ya. Baik, kita lanjutkan. Ditampilkan lagi grafik ini untuk mengingatkan kembali, karena fokus kita bukan lagi keseluruhan tetapi pada bagian-bagian tertentu. Tetap bahwa faktor pertama yang mempengaruhi kenapa jari-jari ion dalam satu deret itu berubah, itu adalah muatan inti, kemudian efek penghadangan atau shielding effect karena terjadinya tolakan antar elektron. Nah, kita lihat sekarang di tengah. Jadi kita slide ini hanya ingin mengingatkan kembali bahwa di tengah pengaruh nomor 1 muatan inti sebanding dengan pengaruh shielding effect. Ya, oleh karena itu kalau dilihat dari grafik ini landai. Kalau landai artinya tidak jauh berbeda antara vanadium sampai ke nikel. Itu intinya. Kenapa gambar ini dimunculkan kembali? Untuk mengingatkan kembali
kita dalam proses belajar, supaya lebih mudah, bahwa yang di tengah, faktor pertama itu sebanding dengan faktor kedua dalam mempengaruhi jari-jari ion dalam satu deret, khususnya di sini logam transisi periode 4. Baik, jadi tadi setelah melihat ditampilkan lagi gambar gambar yang awal, tapi difokuskan pada bagian tengah, maka pembahasan pada slide ini juga fokus hanya pada bagian tengah di deret tersebut. Bahwa kita tahu di bagian tengah tersebut semakin bertambah jumlah elektron yang masuk ke subkulit 3D bagian dalam. Kenapa disebut dengan 3D dalam? Karena ini sebenarnya untuk menggambarkan orbital D itu nanti ada orbital D luar dan ada orbital D dalam. Oke, nah kenapa jumlah elektron itu bertambah? Ya karena tadi terjadi peningkatan nomor atom. Meningkat nomor atom artinya juga meningkat elektronnya, jumlah elektron. Dan jumlah elektron itu masuknya di 3D. Ya, kenapa? Karena yang 4S sudah terisi penuh. Maka semakin bertambah jumlah nomor atom, maka artinya adalah elektron masuk ke subkulit 3D, bukan lagi ke 4S. Nah, kita lihat efeknya bahwa elektron-elektron pada 3D bagian dalam tersebut akan menghalangi elektron-elektron pada subkulit 4S yang di luar secara efektif. Ya, jadi sebenarnya subkulit 3D kan letaknya di bagian dalam. Walaupun cara mengisi elektronnya itu 4S duluan, baru ke 3D. Ya, kalau kita lihat hukum Aufbau adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Nah, berapa gitu ya. Nah, di logam transisi kan yang berubah itu nomor atom, lalu yang masuk terus bertambah ada di subkulit 3D. Nah, subkulit 3D dalam ini artinya adalah dia terletak di dalam dan kemudian ada subkulit 4S yang letaknya di luar. Nah, elektron ketika dengan bertambahnya nomor atom, maka bertambah pula elektron pada subkulit 3D. Nah, elektron pada 3D tersebut menghalangi elektron-elektron pada 4S dengan efektif. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya muatan efektif inti yang dipengaruhi oleh elektron-elektron 4S hanya akan meningkat secara perlahan atau kenaikannya sedikit. Jadi muatan efektif inti itu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah elektron, termasuk elektron yang ada di kulit terluar, yaitu pada kasus ini adalah pada subkulit 4S. Nah, elektron-elektron subkulit 4S ini pengaruhnya terhadap muatan efektif inti, yaitu pada inti atom, itu sangat kecil. Kenapa? Karena terhalangi oleh elektron yang ada pada subkulit 3D yang bertambah satu gitu ya, dari vanadium kemudian ke sebelah kanan sampai ke nikel yang bertambah di 3D. Nah, 3D menghalangi elektron 4S untuk berinteraksi dengan muatan intinya adalah 4S, karena di 3D yang di kulit 3D itu sebelah dalam, ketika dia bertambah banyak elektron di sana, maka menghalangi interaksi elektron yang di kulit terluar, yaitu di kulit 4S. Ya, nah, karena dia terhalang, maka walaupun bertambah jumlah elektron di kulit 3D, maka tidak terjadi peningkatan yang signifikan tarikan inti terhadap kulit terluar. Oleh karena itu penurunannya itu tidak terlihat secara signifikan, atau dalam bahasa lain itu landai. Nah, oleh karena itu disebutkan bahwa terjadi penurunan jari-jari atom yang lambat di daerah unsur-unsur ini, artinya di daerah unsur dari mulai vanadium sampai ke nikel. Kenapa? Anda bisa jelaskan kembali bahwa
adanya penambahan elektron pada subkulit 3D menghadang pengaruh inti terhadap elektron di subkulit 4s. Nah, karena dia tidak terjadi perbedaan yang signifikan, maka terlihat bahwa penurunan jari-jari atom yang terjadi di daerah ini itu sangat kecil penurunannya, atau kita melihatnya ya seperti lurus saja, tapi walaupun tidak lurus tapi turun yang tidak tajam ya, berbeda dengan di blok S. Baik, kembali lagi, selalu diingatkan kembali lagi karena tadi yang bagian tepi kiri sudah dibahas bahwa faktor muatan inti lebih kuat untuk menarik kulit terluar dengan bertambahnya jumlah elektron di 3D ya, sehingga tarikan dengan awan elektron di 3D itu kuat sehingga jari-jari atomnya menurun dengan signifikan. Sementara di tengah sudah bertambahnya elektron di subkulit 3D malah menghadang interaksi antara inti dan kulit terluar, sehingga dianggap balance dan penurunan jari-jari atomnya dianggap lambat atau sangat sedikit sekali. Nah, sekarang kita balik lagi ke gambar. Kalau kita lihat di gambar ini, maka kita fokus paling kanan, bahwa kalau di sini disebutkan faktor nomor 2, yaitu efek penghadangan atau shielding effect antar elektron yang terjadi karena adanya tolakan antar elektron itu lebih besar dibandingkan dengan muatan inti, walaupun kedua-duanya meningkat. Jadi keduanya meningkat, tapi faktor yang nomor 2 itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan yang nomor 1. Nah, ini jadi fokus kita, kok tidak turun gitu ya, padahal apa yang sudah kita hafalkan dari semenjak SMA bahwa jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Ya, begitu. Tapi di logam transisi kita melihat betul pada titik tertentu dia semakin kecil, tapi pada nikel ke zinc ini terjadi peningkatan sedikit. Sekali lagi, walaupun tidak lebih besar dibandingkan yang skandium ya untuk untuk zincnya. Nah, oleh karena itu kita fokus di sini di 3 unsur ini, bahwa faktor shielding effect itu lebih besar dibandingkan yang pengaruh kenaikan muatan inti. Oke, sehingga sekarang fokus juga sambil bayangkan gambar yang sebelum slide ini, bahwa kita fokus pada bagian akhir dari deret tersebut. Oke, saya akan langsung buka dulu semua penjelasannya, bahwa pada bagian akhir deret logam transisi dapat dilihat bahwa penghalangan dan efek tolakan dari elektron-elektron di subkulit 3D menjadi lebih kuat. Nah, tadi gitu ya. Jadi karena semakin banyak elektron menempati ruangan yang sama, kalau ini bukan ruangan sebenarnya, pada posisi yang sama di kulit 3D, di subkulit 3D ini, kan ngumpul di subkulit 3D itu. Dengan bertambahnya nomor atom, otomatis bertambah jumlah elektron di subkulit 3D. Karena semakin banyak yang ngumpul di sana, maka elektron sama-sama bermuatan negatif, dan kalau dia sama jenisnya terjadi tolakan ya. Jadi antar elektron itu sebenarnya terjadi tolakan karena sama-sama bermuatan negatif. Nah, semakin bertambah banyak, maka tolakan antar elektron di subkulit 3D juga menjadi lebih kuat dibandingkan beberapa unsur di sebelah kirinya. Nah, kalau dia tolakan antar elektron itu semakin kuat, maka shielding effect, tadi efek penghadangan terhadap interaksi antara inti dengan subkulit terluar 4s itu juga semakin besar. Nah, kalau dia semakin besar efeknya, artinya antara inti dan subkulit 4s itu interaksinya semakin kecil. Kalau penghadangannya semakin besar, artinya ya seperti ditutupi gitu ya. Istilahnya inti tidak lagi mudah memberikan tarikan terhadap subkulit 4s. Kenapa? Karena ada elektron di subkulit 3D ini yang saling tolak menolak. Nah, tolak menolak ini
menyebabkan mereka menghadang efek inti terhadap 4S. Nah, artinya apa? Semakin besar tolakan, semakin kuat efek penghadangannya, maka interaksi antara inti dan subkulit 4S semakin kecil. Nah, kalau dia semakin kecil, maka tidak ada proses penarikan kulit ke inti. Nah, kalau dia tidak ada, maka otomatis dia akan membesar. Oleh karena itu, ukuran atom meningkat. Jadi ini rasionalisasinya. Kenapa? Kalau tadi yang sebelah kiri itu turun, sebelah kanan itu agak sebelah tengah itu agak landai, sebelah kanan itu agak meningkat ke atas, gitu ya. Nah, jadi faktor kedua yang lebih berperan dibandingkan dari faktor yang pertama. Oke, jelas, clear, dan mudah-mudahan Anda bisa memahaminya, walaupun ini terjadi sedikit melawan generalisasi ya. Biasanya kan pada umumnya jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil. Nah, tapi kenapa ini besar? Rasionalisasinya adalah kenapa ini meningkat ya di 3 unsur terakhir ini, nikel, CuZn, karena adanya shielding effect. Shielding effect itu dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari tolakan antar elektron di subkulit 3D. Nah, kalau dia tolakan antar elektron itu semakin besar, shielding effect semakin besar, artinya gaya tarik-menarik antara inti atom dan 4S itu semakin kecil. Nah, kalau semakin kecil, maka tidak terjadi pengecilan ukuran atom, tapi malah dia akan meningkat. Baik, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana rasionalisasi ketika jari-jari dari kiri ke kanan turun di bagian kiri ya, kemudian dari yang bagian tengah terjadi penurunan yang landai, tidak signifikan, lalu di sebelah kanan terjadi kenaikan sedikit dari nikel sampai ke zinc. Lalu setelah kita pelajari tentang jari-jari atom tersebut, apa yang menjadi keunikan dari unsur-unsur logam transisi dipandang dari jari-jari atom. Jadi mempelajari itu bukan hanya karena dari kiri ke kanan itu semakin kecil, kemudian fenomenanya begini, tapi kemudian yang ingin kita tampilkan, ciri khas yang mungkin bisa dimainkan oleh unsur-unsur logam transisi. Oke, yang pertama adalah karena mereka di dalam deret logam unsur-unsur transisi tersebut memiliki jari-jari yang tidak berbeda signifikan atau memiliki kemiripan, walaupun tidak sama semua, tapi perbedaannya sangat kecil sehingga disebut dengan kemiripan jari-jari atom, menyebabkan logam-logam transisi tersebut dapat dipadukan antara satu logam dengan logam yang lain. Jadi jangan heran ketika kemudian kita bisa mendapatkan sebuah paduan antara logam nikel dengan kobalt misalnya. Nah, ini yang disebut dengan alloy. Nah, ini mungkin sudah sering kita dengar ya, bagaimana dua buah logam kemudian dipadukan karena kemiripan jari-jari atom dari masing-masing logam transisi tersebut. Oke, kemudian apa keunikan lain adalah bahwa alloy tersebut dihubungkan dengan adanya fakta bahwa atom-atom dari satu unsur itu dapat menggantikan posisi atom-atom lain dari unsur lain, gitu ya. Jadi atom dari satu unsur itu bisa karena jari-jarinya itu yang mirip, artinya berdekatan, dia bisa disisipkan untuk menggantikan posisi atom lain dari unsur yang lain. Nah, itu. Oleh karena itu ini juga menjadi keunikan tersendiri, sehingga kalau ini bisa di otak-atik seperti ini, maka akan timbul sebuah material baru yang akan mengubah struktur padatan dari logam tersebut karena atomnya ada yang digantikan oleh atom dari unsur lain. Kemudian juga sifat fisika dari masing-masing unsur itu juga akan berubah atau berbeda, dan perbedaan ini tentu akan unik, berbeda mungkin dari unsur dasarnya, gitu ya. Nah,
Jadi di sini terlihat bahwa dengan mempelajari kemiripan dari masing-masing unsur logam transisi pada konteks jari-jari atom, maka kita bisa membuat alloy, kemudian juga dengan menyisipkan juga atom dari satu unsur ke unsur yang lain, sehingga dapat mengubah struktur padatan dan juga mengubah sifat fisika dari masing-masing unsur tersebut. Baik, dengan berbasiskan tadi bahwa jari-jari atom itu memiliki efek untuk pembuatan alloy dan penyisipan atom dari satu unsur ke unsur yang lain, maka mulailah dikaji tentang perbedaan sifat fisika dan kimia dari masing-masing unsur logam transisi, kemudian juga dibandingkan dengan unsur-unsur dari blok S maupun blok P. Nah, banyak hal ini terkait dengan bagaimana mereka bisa berbeda antara unsur blok S dan blok D. Ini secara umum dijelaskan melalui pendekatan yang basisnya adalah perbedaan pada konfigurasi elektron dan jari-jari atom atau ion. Lagi-lagi kita balik kepada konfigurasi elektron. Oleh karena itu selalu saya sampaikan bahwa konfigurasi elektron dan karakteristiknya masing-masing secara umum harus Anda pelajari, lalu nanti perkecualiannya seperti apa, itu menjadi dasar dalam kajian-kajian yang lebih dalam terkait dengan unsur, kemudian senyawa, dan bagaimana mekanisme reaksi itu bisa dijelaskan. Oleh karena itu, kembali lagi seperti pertemuan awal perkuliahan ini, saya sampaikan bahwa banyak hal yang akan bisa dikaji dari konfigurasi elektron. Dan pada pertemuan kali ini kita tambah lagi dengan jari-jari atom ataupun dengan jari-jari ion. Jadi dua hal ini selalu harus dalam benak kita untuk menjelaskan sifat fisika maupun sifat kimia blok D. Nah, tentu nanti karena punya tetangga blok S dan blok P, sering itu dibandingkan apa perbedaan signifikan antara blok D dan blok S, misalnya blok yang tetangga yang paling dekat. Baik, apa sifat fisika yang paling sederhana yang akan kita pelajari adalah salah satu contohnya adalah berat jenis. Kosakata berat jenis ini sudah sangat familiar di telinga mahasiswa. Pada umumnya ditunjukkan dengan satuan gram per centimeter kubik. Nah, kita akan lihat perbandingan angka dulu, belum membahas rasionalisasi. Kita lihat data dulu saja pada slide ini. Jadi cepat saja. Kita lihat kalium misalnya 0,86, kemudian kalsium di sebelah kanannya 1,55. Kalau datanya artinya terjadi kenaikan berat jenis pada blok S ya, kalium dan kalsium. Nah, kemudian pada blok D dari skandium, kemudian titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobal, nikel dan koper terjadi kenaikan berat jenis secara ya kenaikan secara teratur lah, walaupun bukan kelipatan 2 kali lipatnya, tetapi terjadi kenaikan dari skandium sampai ke koper. Terjadi penurunan sedikit di bagian zinc. Nah, ini data. Kemudian kita lihat, kita bandingkan antara kalsium dan skandium. Ini lebih spesifik. Terjadi perbedaan antara di blok S dengan blok D. Skandium mewakili unsur-unsur di blok D. Nah, tapi pada umumnya adalah meningkat ya dari kiri ke kanan berat jenisnya. Jadi pada konteks ini adalah koper paling tinggi berat jenisnya atau paling berat kalau ditimbang per sentimeter kubiknya. Baik, nah oleh karena itu baru kita masuk ke dalam rasionalisasi. Nah, jadi setiap ada fenomena, kemudian kita hubungkan nanti dengan konfigurasi elektron ataupun jari-jari atom, kemudian kita rasionalisasi. Kita lihat rasionalisasinya, kenapa seperti itu. Tadi kan kita sudah lihat fenomenanya adalah dari kiri ke kanan berat jenisnya naik sampai koper, kecuali di zinc ya. Tapi ya secara umum masih naik kalau dibandingkan dengan yang sebelah kiri di skandium. Ketika sampai di kromium pun masih lebih besar zinc. Ya,
Secara umum kalau kita bandingkan, nah sekarang kita bandingkan dengan tetangga nih, dengan blok S. Maka pada umumnya blok D itu memiliki berat jenis lebih besar dibandingkan blok S. Clear ya dengan membaca data. Kalau di sini skandium 2,99 gram per cm kubik, sementara kalsium adalah 1,55 gram per cm kubik, maka artinya berat jenis blok D, skandium, lebih besar dibandingkan blok S. Mengapa? Nah ini secara umum, nah, jadi penjelasan yang diberikan rasionalisasi ini adalah untuk menjelaskan secara umum. Secara umum, ukuran atom pada blok D itu lebih kecil. Kenapa? Kita sudah pelajari tadi bahwa dari kiri ke kanan itu semakin kecil ukuran atomnya. Sementara kalium dan kalsium itu diletaknya sebelah kiri daripada logam transisi. Maka ukuran atom blok D, skandium, apalagi sampai ke nikel ya, itu kan semakin kecil dibandingkan dengan yang kalium dan kalsium. Nah, selain itu, dengan pada unsur-unsur blok D itu pada umumnya kisi kristalnya berupa kubus berpusat muka atau FCC atau heksagonal yang tertata rapat, sementara yang di blok S pada umumnya kubus berpusat badan dan kisinya itu tertata dengan rapat pada bagian unsur-unsur logam transisi. Nah, kalau dia semakin rapat packingnya, maka tentu dia akan semakin berat ketimbang yang tatanan atomnya itu tidak rapat. Kemudian akibat dari tatanan yang rapat tadi, maka wajar kalau kemudian berat jenisnya meningkat. Jadi mengapa umumnya blok D itu lebih besar dibandingkan blok S berat jenisnya? Karena satu, ukuran atom pada blok D umumnya lebih kecil. Karena lebih kecil itu juga hubungannya dengan tatanan kisi kristalnya yang berpusat muka, dan tatanan atom di dalamnya juga tertata dengan rapat. Kemudian atom relatifnya juga lebih tinggi di blok D. Jadi massa atom relatif dari skandium dan zinc ini lebih besar dibandingkan dari yang blok S. Jadi 3 alasan kenapa blok D lebih berat dibandingkan dengan blok S. Nah, baik, ini tetap kelanjutan tadi. Jadi secara umum ini sisi lain penjelasannya selain tadi tiga rasionalisasi tadi, bahwa secara umum berat jenis unsur-unsur transisi ini akan meningkat dari kiri ke kanan ya. Kalau tadi itu penjelasannya dengan tetangga, sekarang mari kita jelaskan di dalam keluarga gitu. Jadi kita bahas di dalam keluarga unsur transisi. Jadi yang tetangga ini, yang kalium dan kalsium kita abaikan dulu ya. Mari kita kaji yang di dalam keluarga unsur logam transisi atau blok D ini, unsur-unsur blok D dari skandium sampai zinc. Jadi fokus kita sekarang di slide ini adalah skandium sampai zinc. Tinggalkan dulu kalium dan kalsium. Secara umum, berat jenis unsur-unsur transisi akan meningkat dari kiri ke kanan dalam deret yang sama. Artinya ini kan sama-sama di periode 4. Artinya ini dalam deret yang sama. Mengapa mereka meningkat? Kalau dari lihat angkanya jelas ini meningkat ya secara umum. Secara umum ya, kecuali ini CU menjadi ZN, ini kan turun. Secara umum meningkat dari kiri ke kanan dalam deret yang sama, 2,99, 4,54, kemudian sampai 8,92. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah yang pertama, penurunan ukuran jari-jari atomik pada deret tersebut. Sudah kita bahas beberapa slide sebelum slide ini, bahwa dari kiri ke kanan pada umumnya adalah turun sampai nikel ya. Kemudian baru dari nikel, kemudian Cu, Zn itu jari-jari atomnya naik. Selain itu memang massa atom relatif tadi, massa atom dari unsur-unsur transisi di sebelah kiri itu lebih kecil dibandingkan massa atom dari unsur-unsur yang di sebelah kanannya. Artinya dari kiri ke kanan juga terjadi kenaikan massa atom pada deret tersebut. Jadi dua hal, massa atomnya naik
kemudian ukuran jari-jari atomiknya itu mengecil. Ya, oleh karena itu, maka wajar bahwa berat jenis unsur-unsur transisi dari kiri ke kanan secara umum meningkat. Mudah ya? Jadi tadi yang slide sebelumnya membandingkan dengan keluarga blok S. Nah, kalau ini khusus membandingkan mengapa satu deret itu dari kiri kanan meningkat. Membahas di dalam keluarga saja. Baik, akhirnya kita beranjak kepada sifat fisika yang lain dari unsur-unsur logam transisi. Sebagaimana halnya tadi ketika kita membahas berat jenis, yang pertama kita bandingkan dulu keluarga unsur blok D dengan keluarga dari blok S. Dan mari kita fokus kepada ionisasi yang pertama, artinya ionisasi untuk melepaskan elektron yang pertama. Kita lihat sekarang, lihat datanya dulu ya. Tidak membahas kenapanya, tidak membahas mengapa, tapi kita lihat data kalium dan kalsium sama-sama di blok S. Nah, kemudian terjadi peningkatan yang signifikan energi entalpi ionisasinya dari 418 menjadi 590, sekitar 172 kJ per mol. Oke ya, jadi kelihatan bahwa dari kalium ke kalsium terjadi peningkatan secara tajam. Sementara pindah keluarga nih, pindah keluarga antara blok S dan blok D. Dari kalsium kita bandingkan dengan skandium terjadi peningkatan tapi landai sekitar 42 kJ per mol. Nah, ini berbeda jauh dengan yang kalium ke kalsium. Nah, ini data. Ini data dulu, jadi fokus dari data diberi tanda warna biru untuk ionisasi pertama. Kalium ke kalsium terjadi peningkatan yang tajam, kalsium ke skandium terjadi peningkatan yang landai untuk energi entalpi ionisasi pertamanya. Baik, kita mulai ke rasionalisasi. Ya, fokus ya, sambil mengingat tadi bahwa kalium ke kalsium terjadi kenaikan energi entalpi ionisasi sebesar 172 kJ per mol. Sementara dari kalsium pindah ke keluarga blok D, yaitu skandium, hanya 42 kJ per mol. Perhatikan angka-angka tersebut, kemudian diambil kesimpulan umum, jadi rasionalisasi umum bahwa entalpi ionisasi pertama pada unsur-unsur blok D umumnya lebih besar dibandingkan unsur-unsur blok S pada periode yang sama. Mengapa? Karena, kan jawabannya, atom-atom pada blok D memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan unsur-unsur blok S. Itu yang pertama. Kembali lagi kepada tadi beberapa slide sebelumnya bahwa untuk membahas sifat fisika, maka dua faktor utama harus menjadi landasan sebelum faktor-faktor lain, yaitu faktor konfigurasi elektron dan jari-jari atom atau jari-jari ion. Baik, nah sekarang jelas bahwa blok D ukuran atomnya, jari-jari atomnya lebih kecil, atau ukuran atom secara umum orang menyebutnya akhirnya ukuran atom blok D memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan atom-atom pada ukuran atom pada unsur-unsur blok S. Selain itu, atom-atom pada blok D memiliki muatan efektif inti yang lebih besar dibandingkan dengan atom-atom pada unsur-unsur blok S. Nah, oleh karena itu, dua faktor inilah yang mempengaruhi mengapa unsur-unsur pada blok D umumnya lebih besar energi yang dibutuhkan untuk terjadinya ionisasi. Jadi energi entalpi ionisasi artinya energi yang dibutuhkan untuk terjadinya ionisasi. Nah, blok D lebih besar. Kenapa? Karena ukurannya lebih kecil dan muatan efektif intinya lebih besar. Dengan adanya ukuran yang lebih kecil,
Artinya elektron di kulit terluar, nah ini kan kembali didukung oleh konsep konfigurasi elektron. Elektron di kulit terluar pada 4s jaraknya itu dekat ke inti. Itu yang paling utama. Jadi kalau jari-jarinya lebih kecil, artinya jarak antara elektron di kulit terluar pada konteks ini adalah 4s2 itu lebih dekat ke inti untuk unsur-unsur pada blok D. Kemudian didukung lagi dengan muatan efektif inti yang lebih besar, karena dengan bertambahnya nomor atom, kemudian bertambahnya elektron, maka kemudian meningkatkan muatan efektif inti. Nah, kalau muatan efektif inti lebih besar, maka daya tariknya terhadap elektron di kulit terluar itu juga semakin besar. Nah, kalau dia jaraknya kecil, kemudian tarikan terhadap elektron di kulit terluar itu besar, karena muatan efektif intinya besar, maka energi yang dibutuhkan untuk menarik sebuah elektron di kulit terluar itu juga dibutuhkan energi yang besar. Oleh karena itu, maka wajar pada unsur-unsur blok D, energi entalpi ionisasinya lebih besar dibandingkan dengan blok S. Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Kalau tadi sudah kita bandingkan dengan tetangga, dengan blok S, dan ternyata blok D memiliki entalpi ionisasi yang lebih besar karena jari-jarinya lebih kecil dan muatan efektif itu lebih tinggi, sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu ion di kulit terluar itu lebih besar. Maka kita bandingkan sekarang. Selanjutnya kalau dengan tetangga selesai, maka di dalam keluarga. Tadi sudah terlihat bahwa dari skandium sampai ke kromium itu terjadi peningkatan yang tidak terlalu besar. Dan selanjutnya juga sebenarnya dari kromium sampai ke koper itu kenaikannya juga tidak terlalu besar, 653 menjadi 716 gitu ya. Secara umum di dalamnya tidak terlalu besar peningkatan yang ada. Ya, ini bisa kita lihat di sinilah, misalnya 716, 762 kan sekitar 50 gitu ya. Di sini terjadi penurunan lagi sedikit. Kemudian dari Cu ke Zn ternyata terjadi peningkatan yang tajam. Jadi memang di sebelah kiri ini kadang sedikit berbeda. Kemudian di tengah ini agak landai, yang kanan biasanya lebih tajam. Nah, di sini kita lihat bahwa energi entalpi ionisasinya dari Cu ke Zn terjadi peningkatan sekitar 50-an ya, kilojoule per mol. Nah, ini cukup besar. Oke, kita pada slide ini hanya melihat dan membandingkan data dari masing-masing unsur pada keluarga blok D dari skandium sampai ke zinc. Nah, data dari skandium sampai kromium tadi ada di slide sebelumnya. Nanti bisa di scroll ulang slide ini. Baik, nah setelah kita tadi merasionalisasi dengan tetangga, maka kita merasionalisasi di dalam. Data sudah kita baca bahwa terjadi peningkatan yang landai dari skandium sampai koper, sementara dari Cu ke Zn meningkat tajam. Nah, ini data yang tadi sudah kita baca ya, ini data. Nah, kenapa ini seperti ini? Alasannya ada di bawahnya. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh yang paling utama di sini adalah muatan inti dari unsur-unsur di dalam satu periode meningkat, dan juga didukung oleh adanya penambahan elektron pada subkulit 3D. Kembali lagi ke tadi bahwa kunci dari menjawab sifat fisika ini adalah konfigurasi elektron dan jari-jari atom. Nah, di sini terlihat bahwa faktor penambahan elektron karena adanya konfigurasi elektron pada subkulit 3D, maka meningkatkan juga muatan inti dari unsur-unsur dalam satu periode. Kalau dia meningkat muatan intinya, kemudian ini sejalan dengan penambahan elektron pada subkulit 3D, maka tarikan, kalau muatan intinya meningkat, maka tarikan terhadap elektron di kulit terluar juga meningkat.
Nah, oleh karena itu, kalau dia tarikannya kuat, semakin kuat, maka energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari kulit terluar itu juga dibutuhkan energi yang lebih besar. Jadi begitu ya. Jadi karena diikat lebih kuat oleh inti, sebenarnya bukan diikat tapi ditarik lebih kuat oleh inti, maka energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron juga lebih kuat yang dibutuhkan atau lebih besar. Oleh karena itu, balik lagi, selalu saya ulangi bahwa terjadi sifat fisika ini basisnya adalah pada konfigurasi elektron dan jari-jari atom. Balik lagi ke konfigurasi elektron dan jari-jari atom. Oke, kita akan jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Oleh karena itu,
Baiklah, dari beberapa penjelasan tadi terkait dengan entalpi ionisasi, maka secara umum kita dapat memberikan resume ataupun rangkuman bahwa efek penghadangan dari elektron-elektron subkulit 3D itu memang nyata. Jadi dengan bertambahnya elektron pada subkulit 3D, seiring dengan kenaikan elektron, kenaikan nomor atom, maka meningkat juga jumlah elektron. Maka kalau dia elektronnya semakin banyak di 3D, maka ada efek penghadangan, shielding effect, karena adanya tolakan antar elektron. Nah, kemudian hal ini juga akan menyebabkan muatan efektif inti dipengaruhi oleh elektron-elektron 4s dan meningkat secara perlahan sepanjang deret periode 4. Ya, jadi karena adanya penghadangan dari 3D, elektron di 3D, maka muatan efektif inti dipengaruhi juga oleh elektron-elektron 4s. Nah, kemudian untuk entalpi ionisasi kedua dan ketiga, kita tadi perhatikan sekilas bahwa sebenarnya terjadi perbedaan yang sedikit dan meningkat secara perlahan sepanjang deret logam transisi. Secara umum ya mengikuti pada pada energi entalpi ionisasi yang pertama, itu secara umum. Nah, tapi tentu secara detailnya yang kedua, ketiga, dan keempat memang ada beberapa perbedaan. Oke ya, jadi sampai di pertemuan ini kita sudah membahas tentang berat jenis dan entalpi ionisasi. Dua sifat yang dipengaruhi oleh secara umum konfigurasi elektron, tatanan elektron, dan juga jari-jari atom. Baiklah, kita sudah membahas dengan cukup berat beberapa kajian terkait dengan jari-jari atom, unsur-unsur blok D, kemudian pengaruh konfigurasi elektron dan jari-jari atom terhadap sifat fisika dan kimia. Kita sudah memulainya dengan membahas tentang berat jenis dan energi entalpi ionisasi. Intinya adalah selalu kembalikan kepada konsep dasar bahwa konfigurasi elektron itu bukan hanya sekedar menata elektron, berapa di kulit S, kemudian berapa P, kemudian berapa D, tetapi ada kaitannya dengan karakteristik masing-masing unsur. Mengapa mereka memiliki konfigurasi seperti itu, lalu apa pengaruhnya terhadap sifat fisika dan kimia. Begitu juga jari-jari atom itu memiliki efek yang luar biasa terhadap sifat fisika maupun kimianya. Oleh karena itu, dua item penting ini mohon selalu diingat, dan seperti sudah di luar kepala, 5 kali 5 sama dengan 25. Baik, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya.